Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binniyatid du'a wal qubul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syekhul imam Syarafin Yahya an-Nawawi wa ila hadrati murabbi ruhina wa nuri qulubina sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadrati murabbi ruhina wa nuri qulubina Romo Kiai Haji Ahmad Arif Yahya wa ila hadrati Abuya Ahmad Syuti Dahlan wa Abuya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila akhinal karim Gus Malik Salam Amin wa ila jami'i man ya'muru hadzal masjid wa hadzal majlis wa usulihim wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian rutin Ahad pagi di Masjid Al-Ihsan Pakai Saji rahimakumullah. Pada kesempatan kajian pagi hari ini berada di halaman 354, hadis ke-693 dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatut thayyibatu shadaqatun muttafaqun alaihi wa huwa ba'du hadisin taqaddama bitulihi. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, pada bab anjuran untuk berkata-kata yang baik, untuk bersikap yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya ucapan yang baik itu merupakan sedekah. Artinya, apakah ucapan berupa amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk mengingatkan orang lain akan kebaikan, termasuk memberi semangat orang lain untuk melakukan kebaikan, itu adalah sedekah, adalah satu perbuatan yang baik yang akan mendapatkan balasan yang baik pula saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berlaku baik, apakah dari sikap atau dari ucapan, termasuk dari iktikad, keyakinan, niat kita, ahsantum, kata Allah,
kamu telah berlaku baik li anfusikum terhadap dirimu sendiri. Artinya sebenarnya hakikat kebaikan itu untuk diri kita. Sebaliknya wa in asatum, jika kamu berlaku buruk, maka ya falaha, maka keburukan itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah mengatakan, saya pernah menghina, pernah meremehkan satu perbuatan buruk yang dilakukan orang lain. Ternyata beberapa tahun setelahnya saya sendiri melakukannya. Ya. Artinya di sini kita tidak boleh untuk sembarangan berbicara tanpa berpikir. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti dawuh, barang siapa yang merendahkan, menghina saudaranya bidzambin, sebab satu dosa, lam yamut, maka orang tersebut tidak akan mati hatta ya'malahu, sehingga dia sendiri melakukannya. Makanya sebagai umat yang beriman, kita dituntun oleh Rasulullah SAW untuk tidak mudah berbicara. Jangankan yang buruk, yang baik pun harus ada ilmunya, ya, artinya harus kita pikirkan dulu, ya. Yang tidak difikirkan itu ucapan baik yang berupa baca Al-Quran atau baca dzikir. Lek sing niku nggih monggo sah-sah mawon, kita tahu ilmunya, tahu penempatannya, maka nggih monggo mawon kapanpun dimanapun. Nah, tapi kalau pembicaraan dengan sesama manusia, termasuk ketika kita mau amar ma'ruf, kita mau memberikan nasihat, ini juga harus difikirkan betul-betul pemilihan kata, mantun niku kondisi, ya. Termasuk kita tidak memaksakan nasihat kita diterima, ya. Bahasanya para ulama, kalau kamu memberi nasihat pada orang lain dan kamu memaksa pendapatmu itu diterima, kamu bukan orang baik, ya. Kamu memaksakan kehendak itu sudah menjadi nilai minus bagi dirimu. Karena itu bahasanipun Kanjeng Nabi kita kembalikan kepada apa yang beliau sabdakan di hadis akhir dari bab itu, la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan, sungguh jangan kamu remehkan, minal ma'rufi dari kebaikan, syai'an suatu apapun. Ini kalau dalam bahasa Arab ada double penguat di situ. Rasulullah betul-betul mewanti-wanti kepada kita. Dan kalimat beliau ada nun tasdid di lafadz la tahqironna, itu disebut dengan nun taukid, nun untuk menguatkan makna. Lajeng lafadz syai'an itu artinya sesuatu, dan sesuatu ini dalam bahasa Arab disebut perkara yang umum, ya. Artinya apapun. La tahqironna bahasane lare pondokan nggih. Ojo ngremehno temen sira, ojo ngrendahno temen sira, minal ma'rufi saking kebaikan, syai'an ing swiji-wiji. Walau antalqo akhaka biwajhin tolik, walaupun kebaikan itu hanya berupa engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang menyenangkan, mesem gampanganipun, itu sudah satu kebaikan. Karena di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan tiga hal
Yang pertama, Allah menyimpan ridho dalam ketaatan. Kita tidak tahu ketaatan yang bagaimana yang ada ridhonya Allah. Apakah sholat subuh jamaah kita tadi, atau iktikaf kita di masjid, atau ibu-ibu damelaken unjukan damel bapak wau, tidak tahu kita, karena memang ridhonya Allah itu ada di ketaatan, tapi di mana kita tidak tahu. Banyak kisah-kisah dalam kitab-kitab diceritakan bagaimana Imam Syafi'i, ya, ketika di antara murid-muridnya bermimpi setelah wafatnya Imam Syafi'i, bagaimana kabar panjenengan Yai? Yang Syafi'i menjawab, ana kal arus fil jannah, aku koyok manten di surga. Ya, kehidupan saya di alam kubur itu begitu enak, begitu nyaman. Sebab nopo Yai? Yang Syafi'i, sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan itu? Apakah sebab sholat panjenengan, puasa panjenengan, ngaji panjenengan, ya, atau perbuatan baik panjenengan? Beliau menjawab, saya mendapatkannya sebab salah satu tulisan saya, sebab salah satu ucapan yang ditulis oleh saya dalam kitab, ya, dimana di kitab ada tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahul dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya, sholawat sebanyak apa-apa yang manusia ingat dan sebanyak apa-apa yang manusia lupa. Lah di sini tentunya niki namung model kali niku, orang ingat dan orang lupa, artinya sebanyak apapun. Kata muridnya, begitu saya bangun saya ngecek di kitabnya Imam Syafi'i, saya cari di Al-Um tidak ketemu, saya cari di kitab Ar-Raudhah, oh ternyata ada, ketemu. Oh ini tulisannya Imam Syafi'i, ngoten. Jangan pun sering mireng Imam Ghazali ketika beliau wafat, muridnya diimpeni, ya nopo jenengan, alhamdulillah uripku enak, dimulyakno mbek Gusti Allah. Sebab nopo? Gara-gara pernah ngasih minum seekor lalat. Imam Asyibli gara-gara pernah menolong seekor anak kucing yang kedinginan. Nah kadang-kadang kita tidak tahu, kita banyak melakukan amal ibadah kebaikan, ya tadi tidak tahu, kita disimpan ridhone Gusti Allah, disimpan. Ya ada beberapa yang diberitahukan oleh Allah kepada kita lewat lesanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung atau berada dalam keridhoan orang tua, murkanya Allah itu berada dalam murkanya orang tua. Artinya ketika kita ridho dengan apa yang anak kita lakukan, bahkan kalau seumpama ada di antara keluarga anak kita yang pergi meninggalkan kita duluan, ya, terus panjenengan sebelum jenazah dikubur sanjang, ya Allah kula ridho kali keputusannya panjenengan, terus lari ini ingat sanjangi le aku ridho le dititipi peyan dadi anakku, ridho aku, ya meridhoi itu. Termasuk ridallah fi ridha zauj, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya suami. Saya teringat cerita dari saudara-saudara kami ketika Gus Malik ditilar kalian Mbak, sebelum dikubur Gus Malik sanjang ngoten tenten jenazah sanjang, anu nduk aku ridho Allah menetapkan engkau sebagai istriku, aku ridho engkau menjadi ibu dari anak-anakku, dan aku ridho
dengan segala sikap yang terjadi antara kita berdua selama ini. Niku Masya Allah Gus Malik almarhum melaksanakan sunnahnya Nabi juga, ya. Artinya mengantarkan jenazah istri yang meninggal duluan itu dengan kerelaan, yang itu menjadi jalan mudah, menjadi jalan yang baik yang akan diterima oleh orang yang meninggal. Ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Secara umum Allah menyimpan ridho dalam ketaatan. Yang kedua, Allah juga menyimpan murka dalam kemaksiatan. Yang dalam hal ini mengacu kepada hadis la tahqironna minal ma'rufi syai'an ini, guru-guru kita kemudian mengajarkan yang intinya dari hadis niki, jangan meremehkan amal perbuatan, jangan meremehkan amal kebaikan walaupun itu kecil, karena bisa jadi di situ ada ridhonya Allah. Seperti halnya jangan meremehkan kesalahan maksiat walaupun itu kecil, karena bisa jadi di situ ada murkanya Allah. Habib Zain Al-Habib Zain bin Smith Madinah sak mangke tasik wonten tiange, nggih mugi-mugi diparingi panjang umur fi taatillah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang diberi kesempatan kalian Gusti Allah saged berangkat haji ataupun umroh, ketika di Madinah saged kepanggih sama beliau, ya. Kalau ketemu sama beliau nggih sing utama napa, nggih nyuwun donga. Sing pundi tiange Gus? Ngingan padosi ten Google wonten fotonya beliau ada. Gimana caranya bisa ketemu? Kan rumahnya nggak dekat dengan Masjid Nabawi. Biasanya kalau Jumat pagi sak mantune sholat subuh beliau ziarah ten Bakek. Biasanya Habib Zain niki biasanya ziarah ten Pesarian Bakek, di sampingnya Masjid Nabawi itu. Lek njenengan pun semerap tiange ningali ten foto ten Google napa pripun, terus waktu-waktu benjing kepanggih nggih langsung diparani mawon, terus mboten sing bahasa Arab nggih langsung mawon doa ngoten paham pun doa nggih. Ngadungaken kula doa insyaallah paham, ya. Kata beliau, untuk orang yang meremehkan perkara yang makruh, dia akan suatu saat dia akan meremehkan perkara yang haram. Begitu juga orang yang meremehkan perkara sunnah, suatu saat dia akan meremehkan perkara yang wajib. Karena sesuatu niku biasanya terjadi karena pembiasaan, karena pembenaran. Gampangannya nggih contoh sing sunnah napa sakniki ten masjid niki. Kita sunnah kalau masjid termasuk sunnah niat iktikaf nggih. Jenengan jamaah sing iya aku mau mlebu langsung lungguh gak niat gak apa nggih pun sakniki niat ndak ada salahnya. Ya, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya nggih. Damel basa Indonesia ngoten nggih mboten napa. Wong niat niku sementing atine kerentek ngoten mawon kok. Atau napa nggih? Termasuk perkara sebaliknya yang makruh dilakukan di masjid. Napa? Melebet dengan kaki kiri seumpami. Kan kebalikan dari sunnah. Sunnahnya kan dengan kaki kanan. Lho nggih kula kadung Gus nggih pun. Gimana niki medale mawon. Medalnya yang pakai kaki kiri, ya. Atau mengotori, ya, kita dilarang untuk mengotori masjid seumpama terus tidak sengaja jenengan ngaos ngantuk ngrungokno tak buka tak mangan permen aku nggih bungkusnya sampun dibuang sembarangan disai, ya. Ini jangan kita remehkan, karena itu tadi bahasanya ada ridho juga ada murka dalam maksiat. Kita diajari sama guru-guru kita sak mantune ngelampai ibadah atau sebelum tidur biasanya, ya. Ya Allah, sekecil apapun amal kebaikan, amal ibadah yang kulakukan hari ini semoga Engkau terima
dan sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kulakukan hari ini, mugi-mugi jenengan ngapura. Nggih ngoten selalu. Ya, itu diajari lek ten Quran nggih. Kita mengucapkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Mungkin dari amal ibadah yang kulakukan ada kesalahan, ada keteledoran, karena itu wa tub alaina. Aku mohon ampun dan terimalah tobatku. Ya, terimalah permohonan maafku. Ya. Niku mengatakan. Nah, mungkin kita niatnya sudah baik, mungkin dalam pelaksanaannya pun kita sudah baik, tetapi karena kurangnya informasi, kurangnya ilmu, akhirnya yang kita kerjakan tidak maksimal. Nggih. Seperti nggih napa ingkang celak benjing niki ibadah kurban. Nggih. Beberapa hari terakhir masih banyak kalau ngisi ten masjid rutinan atau ten musola, kajiannya sebenarnya kajian hadis atau mungkin kajian tafsir, kajian akhlak, tasawuf, tapi terus jamaah atau takmir nembe mlebet langsung di kali takmir Gus mangke jenengan bahas kurban mawon damel persiapan panitia. Oh nggih, mboten sias pun. Kula pun kadung sinau hadis malah bahas kurbane mboten sias. Nggih. Ya enggak masalah selama kita bisa menyampaikan, kita sampaikan. Nggih. Ini dan setelahnya napa? Saking panitia, saking jamaah dan sesi tanya jawab, ternyata di lapangan masih banyak yang kirang pas. Nggih. Seperti yang masih terjadi dan sulit untuk dirubah, kecuali Allah menghendaki, kecuali Allah paring hidayah. Dan alhamdulillah ingkang tanglet rata-rata pelaku, artinya panitia. Kalau selama niki melaksanakan seperti ini Gus, bagaimana? Artinya kan berarti orangnya belum tahu ilmunya, tapi begitu ngeten Mbak, oh nggih pun, bismillah pun. Dan kebetulan ketika itu di masjid banyak panitia yang hadir, terus nggih matur ngaos niku ngejak ngobrol malih, ya apa iki dibenakno apa ya apa? Lho nggih Pak, wis disampaikno, wis ono ilmune, nasihatnya sudah ada, sudah bismillah mulai tahun ini sudah. Ayo gerak bareng-bareng. Ya alhamdulillah ada perbaikan. Paling tidak sudah ada niat untuk memperbaiki diri. Napa niku beberapa salah kaprah yang umum terjadi di masyarakat ya, khususnya di masalah kepanitiaan kurban. Antara lain adanya istilah jatah panitia. Jatah panitia. Dan kitab-kitab fikih tidak kita temukan itu istilah jatah panitia niku Pak. Alasannya, pertama, karena memang ibadah kurban itu ibadah personal, aslinya ibadah personal. Personal itu ibadah pribadi. Saya yang mengusahakan hewan, saya yang menyembelih, saya yang membagikan. Batas akhir ibadah kurban itu dianggap selesai kalau sudah dibagi. Karena kemudian praktek di masyarakat yang tidak maksimal, apakah itu dari orang yang kurban atau orang yang ditugasi untuk melaksanakan rangkaian ibadah kurban. Gampangannya, saya punya kambing tapi saya tidak punya ilmu nyembelih, saya tidak tahu caranya, atau saya tidak bisa, atau saya juga tidak ngerti bagaimana cara boleng, saya tidak punya waktu untuk membagi. Akhirnya saya titipkan kepada panitia kurban, saya kasih tugas. Dalam hal ini panitia kurban statusnya sebagai wakil saya ya. Kita memang kalau cari di kitab-kitab fikih masalah kepanitiaan kurban khususnya tidak ketemu Pak, di kitab fikih tidak ketemu. Di kitab fikih atau di bab
udhiyah. Udhiyah itu kurban ya, disebut Idul Adha dari kata udhiyah. Udhiyah itu maknanya hewan yang disembelih untuk kurban ya. Ini tidak ketemu di babul udhiyah, bab sembelihan hewan kurban, tidak ketemu masalah panitia. Tapi kita bisa menemukan malah di bab muamalah. Udhiyah itu kan masuknya di bab ibadah. Fikih itu kan terbagi menjadi 4 bab besar. Bab ibadah, bab muamalah, hubungan dengan sesama manusia, bab munakahah, tentang urusan rumah tangga, terus bab jinayat. Jinayat itu pasal nang jinayat, masalah hukuman-hukuman ya, pelanggaran niki hukumannya nopo, bayar diat, bayar denda, atau mungkin dihukum nopo, kalau membunuh hukumannya apa, kalau zina hukuman, ada bab sendiri. Lah udhiyah itu sebenarnya masuk di bab ibadah, tapi kita cari masalah kepanitiaan di bab ibadah, udhiyah tidak ketemu, adanya di bab muamalah, yaitu di bab perwakilan ya. Dan di situ tuh statusnya sebagai wakil, punya kewenangan tapi tidak mutlak ya. Dan ini seumpami yang kurban saya tidak paham akan ilmu kurban, kalau namung titip wedus, sementara untuk nyembelih, untuk boleng mantun niku napa motong-motong bagi itu butuh biaya damel sing bele, biaya damel tumbas kresek ya. Sementara saya nggak ngasih, saya cuma ngasih wedus, dianggap pokok setoro wedus di masjid wis mari selesai ibadah, dereng mantun, dereng dibele, dereng dibagikan ya. Lah itu kewajiban siapa? Ya kewajiban saya, niku ibadah kula kok. Nggih, numbasaken kresek kula, bayar napa? Bayar tukang jagal nggih kula. Ini kalau panitianya paham, minta biaya operasional Pak, damel tumbas kresek. Loh sampean lah panitia, lah terus apa hubungannya panitia kali kresek gitu. Lah sing ibadah kan jenengan nggih ketanjang ngoten nggih. Wah gak enak ono bayari maneh nggih, pun lek mboten kersa ngan beto wangsul mawon nong niki cara tugas sunai jenengan, jangan beli dewe, jangan bagi dewe. Kalau kan niat ngerewangi yeah. Artinya harus ada biaya operasional. Itu kalau kemudian pengkurban tidak paham, panitianya juga tidak paham, sepokok ono wong titip wedus, syukur aku. Akhirnya ada peluang melakukan penyelewengan. Enggak dikei duit, gak tuku kresek, duit nggih duitku, lek ngono yo aku tak njupuk rada akeh, aku tak nyingit nondas nggo aku. Lah niku karena memang dari awal ndak ada dasar ilmunya makanya praktek-praktek seperti ini hendaknya kita hindari. Sing sampun kadung ya napa Gus nggih ditaubati ya napa wong niku satu kesalahan ya, mengambil yang bukan hak kita. Napa hukumnya? Nggih haram ta. Wong tiyang mendet kok, tiyang mendet sanes hake. Kecuali panjenengan sampun izin, selaku panitia izin, ada orang kurban terus kalau jatah warga ada, karena ngeten gampangannya gini. Ada istilah mustahik, orang yang berhak mendapatkan bagian dari kurban. Kalau kurbannya kurban wajib, maka semuanya untuk fakir miskin. Semua niku nopo? Nggih semua. Lek ten hadis niku sampai Kanjeng Nabi dawuh bahkan tanduk dan kuku. Kan saged bayangaken. Tanduk dan kuku. Napa kinten-kinten fungsine tanduk kali kuku niku damel cara dibagi ngoten. Iki gawe apa iki? Gawe kukur-kukur iki pucuke tanduk niki. Nah, kan mboten ndak ya, mungkin kita belum menemukan fungsinya. Cuma Kanjeng Nabi menyebutkan sampai perkara yang remeh, mungkin tampak ndak ada manfaatnya, itu tetap ndak boleh dikasihkan kecuali kepada fakir miskin. Kalau kurban wajib, kurban nadar, kurban apa wajib dengan takyin, dengan ja'el, banyak cara mewajibkan ya.
dari yang asalnya hukum sunnah menjadi wajib. Kalau kurban sunnah niku mustahiknya paling tidak 3, pemilik hewan, terus selain pemilik dan keluarga yang mampu garis miring kaya, manten niku selain pemilik atau keluarga yang dinafkahi yang miskin, fakir miskin. 3 niku itu disebut dengan mustahik kurban. Lah panitia, lah wonten mboten 3 niku? Mboten wonten Gus, nggih pun. Lho kan termasuk tanggi warga, lah nggih berarti jatah warga wonten. Jatah panitia ndak ada. Ya. Nyelebetaken ten pundi to mriki mboten wonten. Kalau memang mau mendapat lebih boleh dengan izin, dengan minta lah. Kalau minta, waduh gak enak koyo wong njaluk. Lha pancen yo napa nggih pancen njaluk kan ngoten nggih. Nggih lek pengin diperhalus bahasanya dengan izin lah. Jadi panitia bilang, "Pak, nanti boleh enggak kalau kami meminta jatah panjenengan untuk dibagikan kepada orang-orang, hadiah damel tiang-tiang." Oh nggih, aman Bun. Makanya panitia kurban selalu kami sampaikan, jenengan panitia kurban itu sampun dengan lesan saja, ada data secara tulisan minim. Lek jenengan mboten nggak ada brosur, mboten nggak ada wonten nek kula wonten PDF brosur panitia kurban, panduan anu wonten kula. Kalau ndak pakai itu minimal Anda pakai kertas kosong, nomor, nama pengkurban, status kurban, terus kolom berikutnya keterangan. Nama sinten Pak Mat, status kurban sunnah, kurban sunnah, keterangan ditangleti setiap orang kurban. Pareng nggih nyuwun. Oh nggih. Kali kilo pareng ah. Lho damel jenengan mboten nggih kali rencang-rencang nggih sinten mawon. Oh nggih mboten napa. Sedaya jatah kula mboten napa. Disuwun. Kula namung mendhet sunai mawon, karena kurban sunnah saya sebagai pemilik hewan saya mengambil sunnah yang saya makan, niatnya tabaruk ngalap berkah dari hewan kurban saya. Oh nggih napa nggih kula mireng ten pengaosan niku Kanjeng Nabi niku lek mbeleh wedhus damel kurban beliau namung dahar hati, bagian hati. Kowe ngan kirimi atine tok, daging mboten pun damel tiang-tiang mawon, aman jangan. Bapak iki centang Pak Mat, selesai. Jadi kalau kemudian ada yang dikasih lebih, apakah itu dari panitia atau mungkin dari warga, ya atas kebijakan panitia itu sudah ada izin dan itu statusnya ihda. Ihda itu pemberian hadiah. Yang umum gini ku, panitia secara sepihak menentukan warga 1 kilo, panitia 2 kilo, padahal mboten tumut gak ada, mboten tumut gak ada wedhus, cuman dipasrahi ngoten mawon. Itu pun kadang masih ada praktek-praktek niku tok pun haram Mbak, menentukan sendiri itu haram tanpa ada izin. Terus kadang sih diimbui karena dirinya panitia betul 2 kilo, mungkin bojone mampir nang masjid ngeterno kopi gawe panitia yang lain, terus iku gawon dhisik iku 2 kilo iku, bojone kon gawe 2 kilo. Padahal mangke tiangi piyambak wangsul nggih betul 2 kilo. Nggih. Anake dugi, "Ya, goleki anu ya, sik ngomongno bapak sik. Tugas masjid, engko tak temoni." Ya. Gone 2 kilo nih, 2 kilo pisan. Lho, apa privilege keluarga panitia. Wah, mboten kan ngarang terus. Niki nyata nih. Nyata. Ada satu masjid ketika rapat kurban saya diminta datang. Dibel. Wonten acara, Gus. Mboten sih, nggih wonten tema mak mboten terlalu. Napa niki tiang-tiang rapat jangan saged mriki ya. Saged.
Ngobrol-ngobrol terus sanjang ngoten. Panitia Gus, kan angsal kali kresek. Wonten kata-kata kan. Napa kan niku lah berarti wis mutusno piyambak ngoten, umume masyarakat. Terus ini panitia wonten kan angsal kali kresek dan itu kebetulan istrinya juga waktu itu ikut bantu Gus, ikut motong-motong, ngreseki ngeten, yogane pindah. Pokok wangsul niku masing-masing bawa 2 kresek Gus. Berarti sak ngriya niku angsal 6 kresek. Nggih. Terus panitia sing setunggal sanjang ten sebelah niku. Lah nggih yo napa ngoten. Sementara di waktu yang sama Gus, di waktu yang sama ada warga datang, Pak, kula kok dereng angsal nggih. Dan warga itu fakir miskin. Kan saya bayangkan di saat yang sama loh niki. Bukan panitia ini wangsul terus warga niki dugi atau warga niki dugi riyen terus panitia wangsul mboten. Niki kajenge wangsul sami-sami beto kresek kali niki wau sak bojone sak anake kula dereng angsal. Kula saksine Gus, kula sing manggihi ibu niki kula. Oh, ngapunten jenengan saking RT pinten? RT niki. Oh, sampun sebagian RT yang memang jaraknya agak jauh dari masjid sudah kita serahkan ke RT setempat, Pak RT-nya. Terus memang sebelum acara, sebelum kurban kita minta data fakir miskin di RT sekitar masjid. Kebetulan sing minta niku tergolong fakir miskin. Terus kok dereng diteraken nggih. Lah niki wonten miss niki. Nopo saking panitia, nopo saking Pak RT ini niki sing beling niki. Nggih. Sekedap RT pinten jenengan? RT sekian. Asmane sinten Bu? Ibu niki dicek. Sik. Apa kekeliruan ten pundi dicek. Ternyata memang nama ibu itu ndak ada di daftar. Cuman kalau panitia paham, sadar akan tugasnya. Oh nggih pun. Nggih ngapunten nami jenengan mboten wonten. Pun niki ngen beto wangsul pun. Nggih langsung diparingi. Niku mboten namung diparingi jawaban ngoten tok, tapi tidak dikasih. Sementara panitia yang ada ini pun kajenge mulih mbek nyekel kresek loro-loro nih. Oh ngoten nggih. Oh nggih pancen mboten wonten namine jenengan. Nggih mungkin tahun ngajeng dilebetaken. Nggih pun ngoten mawon nggih. Set niki langsung niki langsung kali beto kresek nih. Lha ya apa sih atine panitia iki ndek dhisik kenae. Nggih. Ini bagaimana? Lah sebelum kula jawab, tiange kula jawab. Lho sekedap ceritane wau jangan baleni. Kan baleni net terangkaken sekedap niku panitia angsal kali niku warga nggih angsal kali kalau lho mboten Gus, kan kali itu satu jatah warga, yang satunya jatah panitia. Kula tek ngoten, sinten sing nentukaken wonten jatah panitia? Nggih ketua panitia dan disetujui oleh seluruh anggota panitia. Mboten wonten jatah panitia niku. Napa jenengan kok dapat jatah lebih dari warga? Ya karena kita jadi panitia. Lho nggih, panitia niku napa? Karena bantu orang yang kurban. Kesel Gus mosok mboten wonten buruan. Lah niki buruan, kata buruan upah capek, upah kerja niku cara bahasa Arabe ujroh memberi upah kepada orang yang membantu kurban dengan bagian dari hewan kurban niku haram. Lek niku wonten keterangan itu fikih. Makanya kita katakan tidak ada jatah panitia. Loh kan kesel Gus anu, lek jenengan pingin burui boleh. Panitia diapresiasi boleh. Mungkin diambilkan dari uang operasional tadi. Terang-terangan mawon. Nggih. Niki kesel lho kula niki. Beleh sik nimbangi. Niku saken lho lari nem-nem niku ben bengi melek, mentelengi wedhuse sampean jadi gak colong wong di masjid. Sampai melekan. Nggih. Maka untuk damel kopi, damel nopo ndak boleh ngambil uang masjid ya dari dana operasional niku. Kadang-kadang pas wae kurban wonten lari-lari kampung niku terus tumut ngirisi, tumut nimbang, Masya Allah teliti timbangane niku lari-lari kampung. Terus nggih biasanya kalau paringi arto 10.000-an saking pundi artone? Kalau bukan dari pemilik hewan untuk diminta dana operasional itu tadi. Ya. Makanya nggih perlu dihati-hati. Masuk wonten jamaah aktif
ngaos kita ngeliat, Gus, di kampung kami yang bagian nyembelih itu saya, karena memang kerja saya ini tukang potong. Yang ngaku, terus boleh nggak saya sebagai tukang potong mendapatkan kepala dan kaki? Lho, lek masalah boleh tidaknya nggih jenengan tanglet sing nggak ada, kula mboten tembut nggak ada. Tetap izin kepada pemilik hewan. Lek jenengan masuk di kepanitiaan ya tinggal ngomong. Ketika orangnya ngantarkan kambing sanjang. Tapi ada tapinya. Jangan kemudian kepala dan kaki yang Anda minta itu sebagai ujroh, sebagai upah. Kalau sebagai upah kenapa? Pemilik ngasih jenengan karena bantu motong, bantu boleng, terus ngasih kepala, dan maka yang dilakukan oleh pemilik itu perbuatan haram, tapi tidak sampai merubah status kurban. Niki pemilik loh, apalagi panitia tidak punya hak milik, terus yang belek anu wis zaman gawon kok iku ane lho, gak melok duwe merem-merem gawon niku ndase ya. Ngoten niku. Lho Pak, sampean gak dikai biaya operasional. Yo dikai gak cukup, tapi maksudnya gak cukup, lek tak kena awakmu gak cukup lah aku entuk apa, gampangane ngono. Tak sai dhewe duweke iki awakmu ndase ae ngono. Nggih niki dosane double niki. Ndak boleh. Tapi tidak sampai merubah status hewan. Sing merubah status hewan kurban niku gara-gara menjual. Namung niku seperti yang masih banyak di masyarakat kita karena ketidaktahuan menjual kulit. Dan niku jelas niku merubah niku. Ya. Dan itu bukan kata saya, bukan kata ulama, kata Nabi. Langsung kata Nabi lek niki. Kanjeng Nabi secara tegas, jelas, man ba'a jilba udhiyatihi fala udhiyatalahu, barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, nyai ini pemilik, bukan panitia, karena memang panitia tidak ada bahasan. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, tidak ada fala udhiyata, tidak ada, namanya tidak dianggap kurban, tidak mendapat pahala kurban, namun pahala sedekah biasa. Padahal tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah kita menyembelih hewan itu tidak ada niatan yang lebih baik daripada niat kurban. Ibadah yang paling bagus niku di hari-hari itu adalah ibadah kurban. Makanya dia harus hati-hati. Lek pun kadung karena ketidaktahuan, karena keteledoran, itu perbuatan itu haram karena merubah status. Mestinya panitia membantu orang lain melaksanakan ibadah dengan benar, malah digagalkan sama panitia. Berarti panitia berdosa di situ. Terus penjualannya sendiri haram. Dia menjual sesuatu yang tidak boleh dijual. Yang saya Pak, kula jenengan utus ngaos temriki ndamel meja niki untuk ngaji, untuk meletakkan kitab, untuk meletakkan HP napa. Lan niki terus kula beto wangsul kula dol, pareng napa mboten? Mboten pareng. Ya. Mboten pareng. Gak apa-apa, biasane ngaji. Jenengan mawon lho mboten pareng mengizinkan, karena ini sudah bukan hak panjenengan, tapi ini sudah masuk di wakaf lil ummah, karena ini masjid. Nah, itu tidak boleh. Loh, mangke anu niki lho beto wangsul terus kula dol. Dosa maneh? Jenengan sing ngizinaken kula beto dosa, kula sing beto dosa, terus kula dol dosa, kula angsal arta berarti arta haram kan ngoten nah. Mantun niku kula paringaken kepada istri saya untuk belanja, saya memberikan nafkah dengan nafkah haram, dosa kula merentek kula.
Tempat kami Gus, kulit itu biasanya sama panitia dijual. Sinten sing ngedol? Nggih panitiane. Terus 100% masuk masjid Gus, kotak amal. Pripun? Dosane double. Kalau didol kok didol sampean niku. Dosa haram. Terus jenengan sedekah dengan barang haram. Double dosane. Poinnya itu di siapa yang menjual. Satu-satunya dalam bab kurban yang boleh menjual kulit hanya fakir miskin saja. Jadi kasihkan kepada fakir miskin. Boleh kok, kulit itu kasihkan ke panitia boleh. Sama pemilik seumpama ya, pemilik kulitnya pripun mangki nganpek mboten napa. Kalau yang dikasih bukan fakir miskin, hanya bisa menggunakan. Atau sebagai pemilik hewan, seumpami kalau temut urunan sapi dan masjid panjenengan. Terus ya apa iki? Kulite dibagi pitu aslinya kalau sing model urunan ngoten, selama ada yang bisa dibagi harus dibagi. Kulit kan saged dibagi. Nggih. Cuman waduh kalau dibagi nanti nilainya turun anu. Nggih pun sinten pun tiang 6 kula tangleti, sinten sing kersa? Mboten wonten pun repot kok anu wis ngurusi gak aku kurban wis cul. Saya ikut urunan saya bilang, nggih pun lek kula sing ngepek ya napa? Tiang 6 niki, nggih mboten napa Gus ngepek. Kula beto wangsul, saya hanya bisa menggunakan. Kalau damel lemek, napa damel hiasan dinding, damel napa? Saged. Lek kita fikih nggih. Digunakan contohnya digunakan untuk tempat air. Saya gunakan sendiri, boleh. Tapi tempat air ini saya sewakan, tidak boleh. Karena itu berasal dari kulit hewan kurban. Karena saya sebagai salah satu orang yang urunan. Atau saya mampulah gampangannya. Tapi kalau saya kasihkan ke orang lain yang fakir miskin, maka sifatnya tamlik, Pak. Yang tadi kita sampaikan di awal, mustahik kurban 3 orang tadi. Pemilik hewan dan orang yang dalam tanggungan nafkah, terus orang lain yang tidak fakir miskin, yang ketiga orang lain yang fakir miskin. Status daging nopo yang dikasihkan ke saya sebagai pemilik hewan itu hanya bisa berfungsi lid diafah niku nyugui. Setelah saya terima, saya bisa menyuguhkan dari apa yang saya dapatkan. Gampangane daging niku balik ten kula masak wonten tamu ten nggen kula wonten sederek, monggo dahar. Loh, niki daging napa Gus? Sapi. Asal saking pundi? Lho, lan kurban kalau wingi. Oh, tumut kurban. Alhamdulillah diparingi rezeki saged tumut urunan sapi. Monggo didahar mboten napa. Suguhan. Diafah istilahnya. Kalau untuk orang lain yang tidak fakir miskin itu statusnya ihda. Ihda itu pemberian hadiah. Makanya niku wau kalau ada panitia yang tidak fakir miskin termasuk minta dalam tanda kutip jatah lebih yang dinamakan jatah panitia niku wau pun kadung salah kaprah, itu caranya dengan izin dan bukan menjadi ujroh, bukan sebagai upah tapi ihda, hadiah. Sementara untuk yang mustahik fakir miskin itu sifatnya tamlik. Tamlik itu kepemilikan penuh, pindah tangan dari milik saya pindah tangankan ke fakir miskin. Karena tamlik kepemilikan penuh, maka dalam penggunaannya bebas kepada fakir miskin. Fakir miskin angsal daging, mosok aku mangan daging tok, gak duwe sego aku. Panitia, aku entuk iki tok ta? Nggih. Gak duwe apa lho, wong niki kurban kok sampean niku kok duwe apa zakat mal gak ono kurban. Ngeten mawon pun panitia. Daging iki sampean tuku age separuh, tak gawe tuku beras. Pareng. Fakir miskin bebas. Nggih. Kajenge napa dijual lagi bebas. Termasuk kulit. Ya. Lalu bagaimana kalau Anda jadi panitia kurban? Solusinya bagaimana? Kita sampaikan kemarin ada 3 solusi paling tidak. Saya baru menemukan 3 solusi. Nggih bukan saya nggih kali rencang-rencang ngobrol-ngobrol ten Basul Masail niku. Solusi pertama,
paling aman kalau Anda jadi panitia kurban, sebelum hari penyembelihan cari fakir miskin. Ewet Gus, nggih sing sak kelompok mawon pun saking panitia wonten sing fakir miskin mboten. Oh wonten niku ketingali fakir miskin. Oh nggih langsung disanjangi. Pak, mangke kulit dari hewan yang disembelih di tempat ini tak kasihkan sampean semuanya. Kalau seumpama sapinya 1 atau 2 cuma. Sapi ini sedoso Gus, nggih pun kan pados tiyang lebih dari 1 ndak apa-apa. Ya. Kulo tok sing ngangsal, mboten ya sampean mbek koncone Pak iki tak kei luru-luru. Terus ya napa? Pun sampun selesai, cul kula. Damel napa? Sak karepe sampean, sampean gawe kemulan, sampean ketho cilik-cilik gawe rambak, sampean gawe layangan sak karepe sampean, sampean dol sak karepe sampean. Cul. Ini cara paling aman. Amanah sudah terlaksana. Artinya ibadah orang yang titip sudah selesai. Tugas panitia juga sudah selesai. Cara kedua yang masih aman, Pak, kulit tak kena sampean. Sama lek pingin untuk duit ya sampean dol. Lek gak pingin ya sampean rambak dhewe karepe sampean pokoknya bebas, ya. Lek disade pinten Pak panitia? Biasane yo kalau kulit sapi sekian, kalau kula mboten gak ada kenalan, kula mboten gak ada channel, pun ngeten mawon pun. Kula izin kulit sing bakal kula paringaken jenengan niku saking boten kula saking panitia paringaken jenengan kula sadiaken. Kula benakno lah gampangane sehingga bisa terjual, bisa jadi uang. Dapat berapapun langsung kula paringaken jenengan. Tapi nggih kula ingin burui. Pareng Mbak, ingin sanjang ngoten niku pareng. Karena saya menawarkan jasa saya jenengan regani. Nggih, kula jenengan burui. Nggih, saikhlase lek jenengan dari awal sanjang saikhlase nggih jenengan diparingi pinten nggih kudu ikhlas. Payu, Mak niki payu alhamdulillah entuk 2 juta sampean. Oh nggih matur suwun. Buruan kula pundi? Oh nggih. Ya, gak tuku kopi ya 10.000. Nggih kudu ikhlas mau nek arep ngomong saikhlas ngoten tok. Nek jenengan mboten ikhlas nggih sanjang mawon niki lek didol sekian. Sak kulit kula nyuwun sak menten buruan ya napa jenengan purun. Oh nggih pun. Nggih pun. Daripada mboten langsal blas kula. Nggih pun, selesai. Cara kedua masih aman. Cara ketiga secara fikih juga aman. Mantun disanjangi jenengan dapat kulit dengan arahkan dengan jual harganya kurang lebih sekian seperti cara kedua. Tapi mengurangi resiko di fakir miskinnya. Bagaimana? Langsung jenengan kula dengan burui kinten-kinten dengan bakal burui kula pinten seumpami lho nggih sing fakir miskin wau nggih lek sak lembar 1.000 per lembar anu pun jangan kula paringi 20. Waduh keme 20 ingin waduh 20 mek titik rek 20 pun ngeten mawon pun timbangnya repot nggih repot kula mangke mboten semerap payu mboten ngeten mawon pun sing enak kula paringi arta sakniki mawon pun kula lek jenengan pengin wah aku lek 20.000 per lembar ya kurang gawe aku dhewe paling gak aku butuh 50.000 seumpami ya langsung diakad di situ kula tumbas kulit sing damel jenengan wau saya kula jenengan badhe napa nggih kula sadhe malih karena orangnya sudah tahu oh harganya sekian per lembar 100.000 nyang-nyangan pun jenengan kula per lembar 20.000 emang ngedoli 100.000 cek akeh badhe sampean tak kei 20.000 oh tak buru 20.000 gak gelem terus saya kate golek batu 20.000 nyang-nyangan ndak 90 weh kepek titik aku 10 tambahan oh, nyang-nyangan sampai deal pun nggih niki artoni selesai urusan. Tapi resiko di fakir miskinnya sudah ndak ada resiko karena ingin nyadiakan kan dereng karuan pajeng atau mungkin pajengnya tidak sesuai makanya bahasanya lek nyun buruan wau pokok setiap kulit kula ingin burui pinten langsung. Masalah jenengan angsal buruan atau jenengan angsal apa keuntungan dari kulak kulit ke lu saja panitia mboten saged nyade Gus kan mboten nyade jenengan tumbas ten fakir miskin lu kan terus nyade lu kan sudah pindah tangan saya dipahami nggih
kesalahan selama ini jadi dari panitia itu ndak ada napa? Ndak ada omongan kepada fakir miskin ini wau. Moro-moro didol terus iki entuke kulit wingi ada fakir miskin dari panitia dari warga entuke teko kulit ya gawe sampean iki. Ngono. Sampeyan tak kei sampean. Iki ana sing tak cemplungno masjid barang. Sing ngomong sing tak cemplungno sakku gak diomongno. Iki tak kekno masjid tak cemplungno tak kekno sampean. Nggih. Dikekno nang fakir miskin 10.000, mlebeten masjid 20.000, sing 50.000 ten mriki. Dolim, Pak. Kalau haram, dosa iya dosa. Bahkan dosanya tidak hanya dia melakukan suatu perkara haram, tapi dia menggagalkan status kurban orang lain. Nih, tiang lek bantu ibadah niku ganjarane gede. Tapi lek tiang gagalaken ibadah niku dosane nggih gede. Makanya kenapa Abah singen Buya Siti Dahlan sering nolak ketika diminta untuk jadi ketua panitia kurban. Ya. Dipaksa. Mboten. Karena resiko tanggung jawab niku amanah nggih. Iki ngerti ilmune, niate temenanan, ngerti ilmune, amanah. Aku bisa dapat pahala lebih besar daripada orang yang kurban. Bisa dapat pahala banyak saya dengan ngurusi kurban, karena ngurusi ibadah orang lain. Tapi kalau saya ndak amanah, resiko dosa saya paling besar. Ya, mane ngan terus ketua panitia aku ndak wis. Lek butuh ngrewangi apa tak rewangi, butuh tambahan apa dana apa insyaallah tak bantu lek duit. Tapi lek dadi ketua tanggung jawab ndak. Aku tak mulang ae bagian ngaji ae. Dipaksa terus dipaksa. Akhirnya mau ndak mau mboten wonten Gus njenengan sing semerap ilmune, njenengan sing ngeten njenengan saged negesi lari sing beling-beling niku. Niku wis balak-balik dadi anak buah kula tegor nggih diguyu tok. Lek njenengan sing ndukani purun. Waris dirayuno. Hanya mau Buya langsung sanjang ten Kidul Peken singen. Ya, waktu itu rumahnya Buya masih di Kidul Pasar Malang. Ya. Saya mau jadi ketua panitia dengan syarat anak buah saya milih sendiri. Ya. Lu sampun wonten sing tahun kalau wingi kelompokno di masjid. Karena memang dari panitia yang bertempat sekretariatnya di masjid. Dikumpulkan Buya sanjang. Iki panitia tahun kemarin, nggih Buya. Tahun iki insya Allah jadi ketuanya aku. Aku ditunjuk mbek takmir, mbek warga, mbek sepuh kampung aku. Gelem lho yo tak ketuai. Nggih Buya. Ya wis. Peraturan saya sebagai ketua panitia kurban tahun ini, peraturan pertama, semua panitia pulang dari masjid tidak ada satupun yang bawa wedhus. Kan sing oleh daging, termasuk aku. Wah, nggih lho, gelem apa gak kon? Mboten Buya, lek gak gelem aja dadi panitia, aku tak golek liyane. Ini peraturan pertama Buya. Mboten. Langsung ekstrim, Mbak. Dek, untuk memutus jatah panitia langsung digetok. Termasuk aku gak entuk. Langsung buyar. Terus nyari gak gelem liyane, pados kon gelem rewangi aku dadi panitia kurban. Kula mboten saged napa-napa Buya. Mosok bungkus nang kresek gak iso. Nggih saged Buya. Nggih. Kon bungkus kresek tok. Lek entuk wedhus 20 ndek kene, ganjaranmu wedhus 20 le. Lho nggih ta Buya? Iya mosok bungkus tok ya untuk ganjaran kon. Ngalang-ngalahi sing kurban wedhus siji ganjaran siji, kon wedhus 20 dhewe. Nggih purun Buya. Kula niki sembayang gak pati jangkep lumayan untuk ganjaran kok bungkus tok. Siap Buya. Tapi kata kei daging, mboten napa Buya, sementing ganjaran kula. Waduh, iki tepak iki, berarti ngajine paham iki. Cari sudah dapat. Mulai kerja. Cerita yang masih ada sampai sekarang. Mantan anak buah panitia kurban Buya sing masih hidup, yang masih hidup sekarang. Ngentang letek kepanggih yang Kidul Peken. Ya apa biyen zaman Buya jadi ketua. Gano napa panitia kurban pulang tidak bawa daging kecuali di zaman Buya. Terus diparingi napa kali Buya? Muli dijak mangan norem-norem di pasar Kebalen. Niku sedaya panitia ngoten. Salah selesai sampun Buya kesel Buya wangsul. Si ojo muli panitia, khusus panitia tok melok aku ten Kebalen. Patos norem-norem. Wis ale waraka, lek kurang mbuh maneh.
jaluk pesen maneh, sampun Buya kesel kula ngantuk pengin wangsul. Ya wis, mboten bayar wangsul. Yes mulai dhisik wis mulai. Ada beberapa anak sing dititeni kali Buya. Sik le kon mbek aku mulai nih. Mbek aku. Mampir kan lintang peken kebalen. Wonten tiyang sadean kambing. Bu, jaluk seperapat. Tumbas seperapat. Tiyang sadean sapi, tumbas 4 kilo. Wonten diparingi wedhus, wonten diparingi sapi. Lih, kon mulih. Dosa sange mboten nangsal Buya. Iya, lek liyane gak apa-apa. Lek kon masalah kon. Kon mulih gak nggo daging diusir bojomu kon. Bojomu kereng, aku ro. Mulih kon iki. Dados ketua panitia sing korban membelikan dengan uang pribadi. Dan itu masuk kepada kurban juga, Pak. Gampangannya gini, sedaya yang dilakukan niku wonten dasare, Pak. Salah satunya di kitabnya Imam Syafi'i wonten, kitab Buya wonten. Bagi orang Islam yang dia tahun ini tidak mampu untuk kurban ikut sapi, kambing, domba, unta dan lain-lain, Anda boleh untuk menyembelih ayam atau bebek. Damel sinten? Damel awake, damel keluargane. Kersane mboten arep-arep daging kurban. 1. 2, bukan berarti kurban bebek mbek ayam itu boleh. Bukan ngoten pengertiannya. Bagi orang yang ndak mampu. Ya. Niku pendapatnya sinten, Gus? Pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas. Putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pamane Kanjeng Nabi, berarti sahabat Abdullah niki misanane Kanjeng Nabi. Itu pendapat beliau pribadi. Ya, pendapat beliau pribadi. 1, beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat kalau kurban itu tidak wajib. Karena Kanjeng Nabi setiap tahun kurban. Makanya para ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang tidak pernah ditinggal. Tapi bukan berarti wajib. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah dalam berapa tahun beliau sengaja tidak kurban. Jadi wong iku paham, lagi itu wajib. Kalau caranya sahabat Abdullah bin Abbas, selain beliau tidak kurban, beliau nyembelih ayam. Bahkan beliau pernah beli daging terbeken, ketemu sama orang-orang di pas Idul Adha kata, loh, lah napa sahabat Abdullah kok tembas daging? Aku gak kurban tahun iki. Oh nggih, lah niki tembas daging, ya iki kurbanku. Makanya kurbanku ini pengeluaran saya untuk tidak mengharap pemberian daging dari orang lain, akan gaya keluargaku. Tapi jangan diartikan kurban tuku daging itu oleh mboten pengertiannya, atau kurban mboten. Jadi napa nggih? Itu yang kemudian bahasanya kalau cerita jangan terus Buya numbasaken anak buahe seperapatan nih. Ngene ku niru sahabat Abdullah bin Abbas. Ngoten. Intinya ten bab niki kalau ada yang kirang jelas ngapunten, kula memang tidak semua. Kemarin sore ada santri pas ngaos di pondok, ada yang tanya ten urusan ini, terus kami sampaikan. Saya sengaja ada beberapa hal di bab kurban yang tidak saya sampaikan di forum umum. Apalagi jangan wonten syutingane niki sing delok sak Indonesia soalnya. Ada bab-bab tertentu. Ya, bukan bab tertentu, ada bahasan tertentu. Kalau ingin tahu yang bersangkutan biar tanya sendiri. Tiang sing badhe kurban nopo tiang sing dados panitia. Kita kesulitan Gus urusan niki ngeten. Lek kula tak ngerti yo nopo carane golek, kula paringi solusine. Sebelum kula paringi solusi, status jenengan nopo? Kula biar kula tak ngerti ngoten. Kula badhe kurban Gus. Oh nggih, jenengan ngeten. Saya jadi ketua panitia kurban Gus. Oh nggih, ngeten carane. Kula duduhi. Lek status jenengan nopo? Nggih mboten, status kula nggih ngentosi kiriman daging kurban, kasah ditakokno karen nrimo tok, kasah takok sampean lah pembulet-bulet sampean. Nggih. Nggih kados kalau ini waktu zakat fitrah, kadang ngoten tiyang takut, waduh metenteng, yo nopo, lek ngeten yo nopo, jenengan iki statusnya nopo sih? Muzaki atau wakil muzaki atau mustahik, kan bahasan tentang zakat tiga niku. Orang yang wajib mengeluarkan zakat
atau wakil dari orang yang wajib mengeluarkan zakat, ya, atau mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kalau mustahik, Gus, mustahik nggak usah, mboten usah ngajeni engkar nrimo. Sing kudu ngaji niku muzaki dan orang yang jadi wakilnya, ya, termasuk orang yang menyambung antara keduanya, sinten, amil lah atau panitia zakat itu kudu ngaji, ya, amil atau panitia zakat, karena statusnya dia wakil dari mustahik. Kalau panitia wakil dari muzaki, panitia zakat wakil dari orang yang zakat, amil zakat wakil dari orang yang berhak menerima zakat. Perbedaan panitia kali amil niku apa bedanya? Amil diangkat sama pemerintah, panitia bikin sendiri. Maka karena bikin sendiri dia statusnya seperti muzaki. Panitia menerima zakat, ibadah belum selesai. Kapan selesai? Kalau sudah diserahkan kepada mustahik, itu panitia. Tapi kalau amil, zakat fitrah dikasihkan amil, ibadah sudah selesai, karena status amil diangkat sama pemerintah atau jajaran yang berada di bawahnya, statusnya wakil dari orang yang berhak. Jadi ibadah pun selesai. Ngoten. Nah, dalam niki lek ten kurban nggih ngoten, lek jenengan sebagai orang yang kurban atau sebagai panitia, karena wakil dari mudhahi itu yang kurban nggih kudu semerap ilmu nih. Nggih. Kalau sekedar mustahik nggih mboten usah ngaji, mboten napa, Pak. Dikirim alhamdulillah, mboten nggih alhamdulillah, selesai ngoten tok, mboten arep-arep. Ngaten. Nggih. Niki beberapa hal yang perlu kita pahami saking ibadah kurban dan tidak jauh menyimpang dari bahasan kita di pagi hari ini tentang ucapan yang baik, nasihat yang baik, termasuk sikap yang baik. Sebelum kita tutup kajian ini menawi wonten pertanyaan, monggo pun tasik wonten udale insyaallah. Nggih. Nggih. Yang pertama, kalau kita menyerahkan hewan ke panitia, kemudian ada keteledoran maupun penyelewengan dari panitia sehingga kurban itu gagal statusnya menjadi kurban alias menjadi hewan sedekah biasa, apakah pengkurban berdosa? Mboten, karena sudah diserahkan kepada panitia. Yang berdosa sinten? Panitia. Apakah panitia harus mengganti? Jika itu dilakukan karena keteledoran panitia, maka wajib ganti. Ten bab muamalah nggih, di bab muamalah ada keterangan al-wakil, orang yang diserai tugas itu tidak ada kewajiban domin, tidak ada kewajiban mengganti sesuatu dari yang diwakilkan, kecuali karena keteledoran yang dititipi, yang ditugasi. Gampangannya nggih kados termasuk contoh wakil nopo lah, kita titip nopo tukang parkir niku statusnya wakil, dia hanya bisa nopo merapikan sepeda motor yang kita parkir, diputer pareng Gus, pareng didepno embong kersane memberikan kenyamanan boleh, tapi terus badhe ganti kelakering mboten pareng. Oh, spione kok elek ngene, tak gentine sing rada apik, mboten pareng. Tukang parkir mboten pareng. Normale walike cak apike spione tak gentine sing rada elek tambahan mboten pareng. Ganti sing apik man mboten pareng kok. Karena statusnya wakil. Kalau dia melakukan pelanggaran, dia wajib ganti. Jadi dosanya di panitia.
Lek pun kadung pripun Gus, seumpami ngapunten nggih, sampe ada jamaah. Oh iya, aku biyen ngono waktu dadi panitia ya napa. Ini terjadi. Sudah saya sampaikan, ada satu masjid ten Malang ngoten. Ketika kita nyampaikan masalah diklat fikih kurban, bukan kita kula namung tumut-tumut mawon, Gus Afa, Ustadz Ato Ilawi Jayanto, Ustadz Faris Horul Anam, Gus Alwi Murtado, cucunya Ye Basori, nyampaikan mantun buyar kali panitia masjid niku mawon tuan rumah. Singen ngeten Ustaz, niku yo napa? Oh, mboten pareng niku. Dosa Ustaz nggih, nggih dosa ngaharam. Napa kedang ganti Ustaz? Nggih sinten sing nglakoni? Panitia. Napa kedang ganti? Nggih. Tiang-tiang sing wonten ruangan niku, kula ningali piyambak setunggal-setunggal. Ndingkluk sedaya kali ndingkluk. Duh, pirang ton niki. Ganti daging pirang ton, ganti kulit pirang lembar, sudah bertahun-tahun terjadi ini, keliru kabeh. Terus saya ingat waktu itu Ustadz Atok yang menenangkan, Ustadz Atok kalau Ustadz Faris kan, pun kadung ya napa Ustadz, ngipun nomor satu taubat, jangan diteruskan, niku dosa niku salah, sing biyen-biyen ditobati, gak ngerti. Terus wonten tiyang setunggal nyelekop, napa nyelekop niku, dia ngomong, oh nggih Ustaz nggih tiyang mboten semera lah mboten dosa. Nggih pancen tiyang mboten semera mboten dosa. Tiyang mboten ngaji sing dosa niku. Sampeyan ditugasi seru dadi amanah, dadi takmir, dadi panitia gak gelem ngaji ya iku sing dosa gara-gara. Tapi kalau orang ndak tahu ndak ngaji. Apa orang ndak tahu ndak dosa. Satu, langkah pertama tobat. Langkah kedua jangan dilanjutkan praktek yang keliru. Langkah yang ketiga berusaha memperbaiki. Termasuk berusaha ngijoli. Aduh, pinten ton Ustaz carane. Jenengan mangke lek kurban ini biasanya dapat daging enggak dari hewan niku? Angsal Ustaz dipendet sekedik mawon. Sak cekape jenengan. Terus pendet sekedik sisanya kembalikan atau langsung dengan pados tonggo sing fakir miskin ngan paringaken. Lho kalau pun angsal saking masjid, gak apa-apa tak tambahi. Tenatine jenengan. Ya Allah, niki kula ngijoli sing kula dadi panitia sing keliru-keliru. Mboten nutut Ustaz. Saking umure sampean kok duwe kersa. Nggih. Sing penting sudah usaha. Nggih yakin umure mboten nutup pirang pinten ton niku wau kok pinten berapa ratus ekor kambing dan sapi selama bertahun-tahun. Allah ningali manahe jenengan, ningali usaha tobaté jenengan. Bukan dilihat dari kemampuan panjenengan. Kemampuan mboten mampu lah. Nggih. Niku ngoten. Yang kedua, napa niku? Usia. Lembaga kantor ngasih kurban ke masjid niku statusnya pripun? Statusnya sedekah biasa. Karena untuk kambing dan domba hanya bisa satu nama. Untuk sapi dan unta maksimal 7 nama. Ada seumpama niki polsek ini dikasih polsek untuk masjid. Kalau atas nama polsek niku bukan satu orang, Pak. Ya, maka bukan kurban. Anda menyembelih sebelum tanggal 10 boleh, ini sedekah biasa. Atau oh niki daging Pak Kapolsek, Pak Kapolsek tunggal. Oh berarti atas nama kurban atas nama Pak Kapolsek. Tapi nopo niku niki dari perusahaan, dari pabrik gula Bonagung, sedekah berarti. Oh niki dari pimpinan negesi panitia, sopo jenenge pimpinan sampean? Pak iki, berarti atas nama pimpinan, nggih, kurban kita jatuhnya. Ten sekolah, Pak Edi mami, niki urunane iuran anak sekolah atas nama kurban atas nama kelas 3, ndak sah. Kelas 3 bukan satu orang. Wedhus siji atas nama satu kelas ndak boleh. Oh atas nama murid dari kelas 3 bernama boleh. Selama satu orang boleh, ngoten. Atas nama lembaga jatuhnya sodako, nih sodako berupa hewan hidup. Lajeng untuk usia domba 1 tahun, kambing dan sapi 2 tahun masuk 3, domba 1 tahun masuk 2, unta 5 tahun. Untuk domba boleh kurang dari 1 tahun selama sampun poel. Nggih. Bahkan ten kita wonten keterangan
bahkan seumpama umurnya setengah tahun dan dia sudah poel, boleh jadikan kurban untuk domba. Kalau kambing sami kali sapi dua atau sudah poel. Jantan atau betina, jantan lebih afdol. Tapi kalau adanya betina tidak apa-apa, masih bisa digunakan untuk kurban. Nggih, ngaten. Wonten sanesipun dalem. Tidak boleh. Pendapat yang muktamad tidak boleh. Pendapat yang kuat dan pendapat jumhur. Muktamad itu kuat, jumhur itu mayoritas. Jadi ini mayoritas dan kuat tidak boleh. Ke non muslim. Bagaimana caranya kalau kita ingin ngasih? Kasihan Gus, cuma satu orang. Gini kok saking dana operasional nih kok. Dana operasional kurban, belikan daging di pasar, ngasihkannya pas sami-sami pas bagi-bagi akan niku wau. Biasanya termasjid kalau tempat kami atau mungkin di daerah-daerah banyak untuk masalah pembagian, terus panitia juga tidak capek sebelum hari H melihat untuk wedhus piro, sapi piro, kira-kira iki dibagekno nang wong piro, berapa kakak seumpama. Kita kan minta data ke RT RW atau panjenengan minta data selain RT RW, lho iki ono jamaah duduk RT kene, tapi wonge mesti salate ndek kene, sregep wengi, kayak ono pisan. Ya catat, makane wonten pembukuan, administrasi bagian administrasi ada. Terus ketemu, oh kira-kira berapa bungkus? Sekian, 100 bungkus. Ya sudah. Terus orang-orang yang sekiranya ndak ikut di kepanitiaan diparingi kupon. Ngriya-ngriya, arek nom-nom terno iki nang kupon nang wong iki. Kalau kesulitan kerjasama sama RT RW setempat, paling kupon kurban masjid alisan semai. Dados disanjangi mangke sekitar ba'da duhur, orang yang punya kupon silakan ngambil ke masjid. Ngapunten mboten kula teraken, wis kesel panitiane wis mbele nimbangi kesel. Mboten saged ngeteraken. Mungkin cuma beberapa yang mungkin ada warga yang sepuh ndak bisa ngambil sendiri, kita antarkan. Wonten kupon ini wau pasanipun. Nah terus karena kita sudah tahu pembagian distribusi berapa bungkus, nggih siap-siap. Iki ono warga siji kene entuk tengah-tengah iki gak entuk karena non muslim. Apa iki kurban wong dikeki apa Dek kono kei wedhus. Tukono daging wedhus. Waktu pembagian diparingaken. Mboten saya paringi kupon. Mungkin pasing niki mendet sama lak tanggoe Pak iki ya. Nggih, titip yo kekno. Tapi daging yang beli tadi dari dana operasional. Ndak ada Gus dana operasional. Lek jenengan alasannya toleransi saaken Gus. Nggih sing saaken niku kenging numbasno. Ngoten. Toleransi itu ada napa namine? Ada batas-batasnya. Ngoten nggih. Jadi kita tidak bisa masuk atas nama toleransi kemanusiaan terus sampai ngelanggar aturan syariat. Bahkan di mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang sering beda pendapat. Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli niki sering beda pendapat. Tapi untuk bab memberi ke non muslim beliau sepakat. Kan saged jar niki tiang-tiang iki wong loro iki mesti beda. Cuma di bab iki padha. Nggih. Ndak boleh kepada fakir miskin. Ada pendapat yang membolehkan tapi di luar mazhab Syafi'i, dan itu pun dengan syarat sangat fakir, non muslimnya sangat fakir. Atas ya solusinya gitu, kalau memang mau dikasih ditumbasakan mawon nyun sewu nggih, karena daging kurban itu beleh niku ganjarannya gede, terus dikonsumsi itu pahalanya juga besar. Gara-gara orang yang kita kasih itu makan daging kurban, sing gak ada kurban niku angsal kiriman ganjaran Pak. Ngantos nyun sewu di kitab fikih nggih, daging yang dikasihkan ke fakir miskin kan bebas digunakan untuk apa saja, dijual boleh, dikasihkan orang boleh, tapi wonten keterangan
Jangan dikasihkan ke kucing. Kucingnya dewe loh padahal ini. Kucingnya fakir miskin dewe. Kenapa? Makruh. Kenapa kok makruh? Karena ini daging kurban, daging yang ada nilainya. Nilai ganjarannya wonten. Lek podong-podong kayak kucing, tukokno daging kayak ono kucing iku mau. Jangan diambil dari daging kurban. Saking napa bernilainya bagian dari kurban. Lah kalau ke kucing saja makruh, bagaimana kepada non muslim? Ngoten. Atas kita dosakan sanesipun mawon. Ndak apa-apa kok kita mau amalah dengan non muslim, ndak apa-apa. Di kampung kita wonten non muslim. Kita kalau nopo ngoten ya kita masih kadang-kadang wonten berkat, wonten nangsal jajan. Kok ganok halal yo, langsung paringaken tanggi niku. Nggih. Dan kadang-kadang orangnya kalau kita ada acara-acara nggih saya gampangane anu kalau nggak cukup pagerku bukaan kok nggeni gawe ngaji kan. Oh nggih. Matur suwun Ci. Ya nggih biasa. Muamalah tetap. Tapi ngene iku ada batas-batas gampangnya. Nggih pun. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged diamalkan, mugi-mugi sedaya amal saya di para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah. Tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.